wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulizar, pendamping PKH Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tentang modul 8 sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses sistem rujukan untuk penanganan anak stunting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di aula kantor camat ini dalam rangka melakukan pertemuan kelompok dan membahas tentang modul 8 tentang pencegahan dan penanganan stunting. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sajikan kepada pengenalan lisan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perbuatan beliaulah yang adalah merubah akhlak manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat itu. Yang saya hormati ibu-ibu serta PKH yang telah berhadir pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang topik layanan penanganan anak stunting. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menanya kepada ibu dulu. Kira-kira ibu sudah tahu apa itu stunting? Stunting, tahu? Apa itu? Baik kurang gizi, tapi pada intinya stunting itu adalah pertumbuhan anak tidak sesuai dengan umurnya. Di sekitar ataupun di lingkungan keluarga tempat ibu tinggal ada nggak kasus ataupun anak yang tidak stunting? Di rumah tidak ada. Itu tidak ada. Seandainya ada dalam baik di keluarga kita ataupun di lingkungan mengalami stunting, kira-kira apa yang bisa dilakukan terhadap anak yang mengalami stunting? Jadi yang perlu diketahui bahwa kalau seandainya ada anak di lingkungan ataupun keluarga kita yang mengalami stunting, bagusnya langsung ke tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksa ataupun konsultasi tentang keadaan anak tersebut. Jadi jangan kita langsung memvonis ataupun istilahnya menghina anak tersebut kalau seandainya dia stunting. Kemudian apabila ada anak keluarga kita ataupun saudara kita yang kena stunting, khususnya ibu-ibu peserta PKH, jadi ibu bisa dapat mengoptimalkan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi gizi anak. Makanya sekarang bantuan sembako atau BPNT itu harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Nah, ini salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk memenuhi gizi ibu-ibu baik peserta PKH maupun penerima BPNT. Kemudian selanjutnya stimulasi dapat juga ibu lakukan kepada anak-anak tersebut. Selanjutnya ibu bisa menghubungi petugas layanan kesehatan, baik itu Karya Posyandu, baik itu kami pendamping PKH. Anak stunting, ibu dapat mendatangi lembaga-lembaga pelayanan kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, Puskesmas, tahu Puskesmas kan? Yang kedua, Posyandu. Yang ketiga, Pusat Kesejahteraan Sosial, yaitu Puskesos. Kemudian kalau di sini Dinas Sosial bisa juga. Kemudian di warung. Nah, di warung di sini salah satu pusat layanan untuk memenuhi gizi anak.
Kemudian yang terakhir, ibu boleh melaporkan kepada kami petugas pendamping PKH maupun petugas KSOS. Jadi inilah kemudian untuk petugas sosial yang perlu diketahui di sini termasuk pendamping PKH, pendamping BPNT, guru dan saksi KSOS. Biasanya saksi KSOS ada di dinas baik di dinas sosial maupun di kecamatan. Kemudian pekerja sosial, penyuluh sosial, kemudian relawan sosial, yaitu fasilitator puskesmas, pekerja sosial masyarakat dan di KSK. Petugas-petugas inilah yang dapat akan membantu ibu-ibu nanti untuk menghubungkan dengan layanan kesehatan yang ibu bukan untuk menangani anak-anak yang kena stunting. Selanjutnya kita akan melakukan stimulasi penanganan stunting. Jadi coba ibu buat dua kelompok. Bisa-bisa dulu. Kelompok satu sebelah sini, kelompok dua sebelah sini. Bagi dua. Jadi tolong dengar cerita ya untuk kelompok satu dulu. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Itu kelompok satu. Ya, misalkan ibu pikir apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep dari cerita tersebut. Untuk kelompok dua, Nina sekarang berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya tidak sesuai dengan anak pada usia 4 tahun. Selama kehamilan Nina, sang ibu memang mengalami kurang darah karena tidak makan makanan bergizi, karena ibunya tidak memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi gizi. Sekarang Nina tidak terbiasa makan makanan bergizi dan kondisinya semakin memburuk serta sakit-sakitan. Nina sering menjadi bahan olokan teman-temannya. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan keluarga dan masyarakat melihat kasus tersebut? Untuk kelompok 2. Silakan berdiskusi kelompok 1 sama kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 2. Kira-kira bagaimana sikap yang dilakukan terhadap keluarga atau yang dilakukan oleh orang tua, keluarga dan masyarakat terhadap cerita di atas. Kita selaku orang tua membawa anak dan kesehatan. Kemudian pihak-pihak yang perlu dilibatkan untuk sejahtera yang seperti tadi, baik tenaga KSOS, ada posyandu dan lain pihak kesehatan. Ya, terima kasih untuk kedua kelompok. Perlu diketahui, walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bansos untuk pemenuhan gizi anak serta memberikan stimulasi untuk mendukung
pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi walaupun anak kita sudah terkena stunting, ibu-ibu tetap harus memberikan gizi yang terbaik terhadap anak. Karena sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah, yaitu bantuan sembako dan BPNT yang bertujuannya untuk memenuhi gizi. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada uang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Makanya jangan menyalahgunakan bantuan sosial yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian begitu juga dengan stimulasi yang harus dilakukan. Kalau seandainya anak kita memberikan stimulasi, kalau seandainya umur dia belum bisa jalan, ajari dia untuk terus bisa berjalan, belajar bermain, belajar mengenalkan. Kemudian jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Makanya perlu kita berkonsultasi apabila ada kedapatan memang anak sudah kena stunting. Jangan lupa kita tetap berkonsultasi memeriksakan kesehatannya kepada tenaga kesehatan. Begitu juga orang tua atau masyarakat dapat mendatangi lembaga-lembaga layanan yang ada di daerah masing-masing ataupun menghubungi SDM Kesos yang ada di wilayah bapak ibu-ibu untuk mendapatkan layanan yang terbaik. Jangan segan-segan untuk kalau seandainya tidak ada yang dapat dihubungi bisa menghubungi tenaga SDM Kesos. Dalam artian di sini pendamping PKH boleh dihubungi. Jadi kita akan melakukan membawa layanan kesehatan. Yang perlu ibu ketahui untuk rujukan layanan penanganan anak stunting. Kalau di desa ibu bisa langsung melapor ke kepala dusun desa Kader Posyandu, karena di desa tidak ada Kader Posyandu. Kalau di tingkat kecamatan yaitu puskesmas ataupun tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten dinas kesehatan, dinas sosial dan rumah sakit. Itu merupakan salah satu layanan penanganan anak stunting. Kalau bisa setiap informasi yang telah ibu ketahui tentang pencegahan dan penanganan stunting mohon diterapkan di lingkungan. Jadi kalau bisa nanti ada tabel janji